Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami ataupun saya akan meng-share tentang fluktuasi dan tren harga konsumen, harga bawang merah dan juga cabai rawit di Kabupaten Malang. Jadi setelah melakukan penelitian, diketahui bagaimana fluktuasi dan juga tren harga bawang merah dan juga cabai rawit di Kabupaten Malang periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020. Nah, diketahui hasilnya dari tren ini, dari hasil analisis, diketahui bahwa fluktuasi untuk harga bawang merah mulai periode Januari sampai dengan Desember 2020 terlihat fluktuasi yang cukup tajam naik turunnya, di mana pada tren terendah ini terjadi pada bulan September tahun 2019. Di pada saat tahun 2019 itu harga bawang merah mengalami harga terendah di kisaran 15.380.000 per kilonya. Tetapi pada periode bulan Mei 2020 itu terjadi fluktuasi harga bawang merah tertinggi yang itu mencapai 46.130 rupiah di sini. Jadi harga bawang merah pada saat bulan Mei tahun 2020 itu sempat mengalami harga tertinggi pada periode 4 tahun terakhir. Jadi hal ini juga bisa dikarenakan beberapa faktor selain juga permintaan dan juga penawaran yang mungkin di sini juga terjadi curah hujan, tetapi ada hal yang penting pada saat bulan Mei 2020, yaitu pada saat ada hari raya besar Islam, itu hari raya Idul Fitri, dan juga pada saat Mei 2020 itu tinggi-tingginya kasus pandemi COVID-19 yang baru masuk ke Indonesia sekitar gencar-gencarnya mulai dari bulan Maret sampai ya sekitar kurang lebih 2 bulan. Jadi hal itu mempengaruhi harga bawang merah tingkat konsumen sehingga mencapai titik tertinggi di periode 4 tahun terakhir. Bagaimana untuk trennya? Trennya akan kita lihat tren 4 tahun terakhir untuk harga bawang merah mengalami tren yang linear, trennya cukup secara aktual, ini yang hitam, secara aktual trennya naik turun itu. Tapi di titik tertentu, di bulan-bulan tertentu hampir sama, yaitu di bulan Mei, di bulan ini tadi di bulan September mengalami titik terendah, harga terendah, jadi kemudian ini panen raya, ataupun kemudian juga titik-titik tertingginya di hari-hari besar, trennya hampir sama seperti itu. Kemudian bagaimana ketika tadi sudah mengetahui tentang fluktuasi dan tren bawang merah, sekarang kita ke cabai rawit. Dua komoditas ini termasuk komoditas pokok yang menjadi pokok sekarang di Indonesia, menjadi kebutuhan pokok juga bawang merah dan juga cabai rawit yang ini juga sebagai bumbu dapur ataupun bumbu masakan. Kemudian fluktuasi harga cabai rawit sama periode Januari sampai dengan Desember 2020, di mana trennya pada bulan Februari 2017 itu harga cabai rawit mengalami harga tertinggi di kisaran 120.000 lebih di sini, dan terendah yaitu di bulan September ini di 2017. Jadi September ini cukup hampir sama dengan bawang merah tadi, cukup rendah harganya, dan dia termasuk setelah
penurunan mulai dari Februari 2017 sudah mulai turun, tetapi meningkat lagi yang cukup signifikan mulai dari Juni, kemudian meningkat lagi ini di Agustus 2019 yang meningkat di sini. 2019 ini juga ada momen Agustus 2019 di sini Hari Raya Idul Adha. Jadi dia mulai meningkat lagi. Jadi inilah trennya fluktuasinya sempat mengalami harga yang tertinggi dan juga harga yang terendah yang hanya sekitar kisaran di bawah 20.000 harga per kilonya. 13 ribuan. 15 atau 13 ribuan di sini. Dan ini untuk tren harga bawang merah. Tren harga cabai rawit. Seperti ini trennya. Trennya termasuk tren yang linear, yang cukup meningkat terus dari beberapa bulan. Tetapi memang ada beberapa situasi yang mengalami penurunan drastis. Seperti ini, ada kenaikan yang drastis di bulan-bulan tertentu dan juga penurunan yang drastis. Yang tadi terendah tertinggi di Februari 2017, kemudian terendahnya di bulan ini. Itu sekilas bagaimana tren bawang merah 4 tahun terakhir, dan ini sangat menarik untuk dikaji kembali bagaimana tren dan juga fluktuasi harga bawang merah dan juga cabai rawit pada masa pandemi atau sekitar sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Nanti akan bisa kita cek kembali bagaimana fluktuasi dan juga trennya. Dan ini ada sedikit peramalan yang nantinya bisa dilihat kembali apakah benar peramalan ini nanti untuk tahun ini dan juga tahun depan. Ini tuh, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi informasi terbaru bagaimana fluktuasi tren harga-harga tertentu, komoditas-komoditas tertentu di bulan-bulan tertentu yang ini nanti bisa untuk digunakan oleh petani untuk menentukan kapan waktu tanam yang tepat sehingga produksi ataupun panennya tepat di harga-harga tertinggi, dan juga ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan dan juga faktor lain dari curah hujan dan lain sebagainya. Jadi petani juga perlu memperhatikan curah hujan dan juga harga-harga, tren-tren permintaan itu meningkat pada saat bulan-bulan berapa, nanti bulan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, kemudian hari-hari besar lainnya. Seperti itu.